jabatan kategori 1 Universitas Tadulako tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi persyaratan uji kinerja pada tanggal 5 Oktober 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelasnya adik silakan pimpin temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Sebelum kita memulai untuk pelajaran, seperti biasanya juga kita menyanyikan lagu wajib nasional. Yuk, siapa yang mau berani dirijennya? Yuk, silakan maju. Yuk, Dimas, silakan maju, Mas. Kita mau menyanyikan lagu apa hari ini? Indonesia Raya saja, yang semuanya tahu ya. Oke. Yuk, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Yuk, silakan Dimas, ini semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Dimas sudah duduk kembali. Oke, untuk hari ini berapa semua? 10 orang? Berapa? Semua. Oke, silakan dikeluarkan bukunya. Kita hari ini belajar matematika. Silakan dibuka dulu, dikeluarkan. Dikeluarkan buku. Sudah? Dikeluarkan semua? Sudah bukunya? Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih sama dengan pembelajaran matematika pada minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita masih juga kan membahas tentang lingkaran. Tapi kalau kemarin kita membahasnya apa? Keliling lingkaran. Nah, untuk hari ini, untuk kesempatan kita hari ini kita akan membahas apa? Kalau kemarin kelilingnya, sekarang kita bahas luas lingkaran. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini, yaitu tujuannya apa toh? Kita mau mempelajari luas lingkaran ini untuk apa? Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama kalian bisa nantinya menemukan luas lingkaran. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kalian nanti bisa apa? Menemukan luas lingkaran. Oke. Kemudian tadi tujuan pembelajaran ada 2. Kalian bisa menemukan dan menentukan. Kemarin sudah juga kita bahas tentang rumus keliling lingkaran. Kemarin nilai pi ada berapa? Masih ingat? Ada 2. Yang 1/22/7. Satunya lagi berapa? 3,14. Nah, nilai pi nanti ini tetap kita pakai pada apa? Pada materi luas lingkaran. Oke. Sebelum kita ke materi, coba sekarang ini Bu Guru ada video, coba kalian nanti saksikan, kalian simak dengan
menghitung luas lingkaran, kita mencoba dulu untuk bagaimana menemukan rumus luas lingkaran. Kita perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Lingkaran tersebut dibagi menjadi beberapa juring yang kecil yang ukuran juring tersebut adalah sama. Kemudian juring-juring tersebut akan disusun menjadi bentuk persegi panjang seperti pada gambar. Sehingga kita bisa dapatkan panjang dari persegi panjang yang sudah disusun adalah setengah dari keliling lingkaran. Setengah dari keliling lingkaran itu adalah pi kali r. Sedangkan lebar dari bangun yang terbentuk pada gambar tersebut itu merupakan panjang dari jari-jari dari lingkaran. Anak-anak sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Oke. Tadi kalian sudah lihat tentang apa luas lingkaran. Dari tadi ngomong luas lingkaran itu apa toh? Apa bisa dibaca luas lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Kemarin kan keliling kita sudah pernah bahas, kita juga sudah mencoba mengukur kemarin dengan menggunakan benda konkret ya. Ada yang bawa apa kemarin? Ada yang bawa toples, ada kemarin ya lem, lakban. Nah, oke. Sekarang kita lihat rumusnya. Rumus keliling lingkaran. Tanggal berapa sekarang? 5. Ya, tanggal 5 bulan 10 ya, bulan Oktober. Oke, kita tulis lagi. Rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran. Ada berapa rumus di situ? Ada berapa cara? 2. Ada 2. Sama juga seperti keliling kemarin. Keliling lingkaran kemarin juga ada 2 rumus. Luas pun juga ada 2 rumus. Yang pertama apa? Luas sama dengan pi dikali r kuadrat. Kemudian yang satunya atau luas sama dengan 1/4 dikali pi dikali d kali d kuadrat. Masih ingat pi itu nilainya berapa? 2 ya. 22/7 atau 3,14. Masih ingat pi yang 22/7 digunakan untuk ya, betul, bagus untuk kelipatan 7. Sedangkan kalau yang bukan kelipatan 7 kita pakai pi ya 3,14. Kemudian di situ ada lagi r. R apa? Ya, betul. Jari. Kemudian D-nya? Betul. Diameter. R-nya tentu saja luas lingkaran. Oke, luas lingkaran. Ada 2 rumus. Yang pertama, luas lingkaran sama dengan pi dikali r kuadrat, atau luas lingkaran sama dengan 1/4 dikali pi dikali diameter d atau diameter kuadrat. Nah, kenapa ada 2 rumus? Karena biasanya di soal itu ada yang diketahui jari-jarinya atau ada juga yang diketahui diameternya. Nanti sesuaikan dengan soal. Kalau di soal itu diketahui jari-jarinya, berarti kita pakai rumus yang pi dikali r kuadrat. Tapi nanti kalau di soal yang diketahui diameternya, berarti kita pakai rumus yang bawah. Oke, sekarang misalkan Bu Guru punya contoh. Kalau diketahui lingkaran dengan jari-jarinya ini 21
jari-jari 21 cm, bisa tidak kita cari luasnya? Kita pakai rumus yang atas atau yang bawah? Yang atas yang ini ya. Oke. Ini coba sekarang hitung berapa? Coba dihitung berapa? Coba dihitung dulu berapa coba? Bisa tidak? Coba. Seperti yang di video, 21 dibagi 7 hasilnya berapa? 3. Sudah, langsung kita kalikan saja. 22 dikali 21 dikali 3. Iya toh? Iya. Makanya kita pakai pi yang 22/7 karena kan lipatan 7 biar kita bisa gampang carinya. Berarti tinggal berapa ini? 22 dikali 21 dikali 3. Ya toh? Berapa? Berapa ketemunya? Ada yang ketemu? Berapa? Bu, aku juga 1.200. 1.200 sama 1.300. 326. Berapa? Sebentar. 1.326 beras. Ada yang sama? Ada. 1, 2, 3 orang. Berarti di sini berapa hasilnya? 1.386 cm. Oke, ya. Itu tadi untuk contoh soal untuk luas lingkaran jika diketahui jari-jarinya. Oke, biar kalian lebih paham, nanti ini ada sesuatu yang akan kalian kerjakan. Tapi sebelumnya ini Bu Guru bagikan dulu karena sudah seperti ini, sudah berkelompok. Bu Guru kasih nama, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sekarang perwakilan dari kelompok 1-nya silakan maju nih, ambil. Ada kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Nah, sudah ada toh semua di masing-masing kelompok? Coba perhatikan dulu. Di situ yang paling atas ada nama kelompok. Berarti nanti kalian mengerjakannya kelompok ya. Kelompok tidak masing-masing, tidak sendiri-sendiri. Kemudian nanti tulis juga nama anggota kelompoknya ada siapa saja. Kemudian sekarang kita lihat petunjuknya. Kita lihat di yang paling atas. Nanti itu bahan-bahannya itu sudah ada, Bu Guru siapkan di depan. Kemudian sekarang kita lihat langkah kegiatannya. Sekarang kalian lihat yang lembar kedua. Ada? Oke, Bu Guru ambilkan dulu. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, maksudnya gimana toh dari LKPD itu? Nah, tadi disebutkan di LKPD suruh melukis menggunakan jangka, tapi ini Bu Guru sudah buatkan berbentuk lingkaran saja biar nanti kalian lebih mudah. Nah, untuk caranya kok jatuh. Untuk caranya ini ada berapa lingkaran? 1 ya, 1. Nanti kalian lipat
menjadi dua bagian sama besar. Perhatikan dulu, nanti berikutnya perhatikan dulu ya. Potong lipat menjadi dua bagian, satu kali ya, satu kali. Kemudian kita lipat lagi sama besar. Sudah berapa kali kita lipat? Dua. Terus kita lipat lagi. Berapa kali? Tiga kali ya. Kemudian kita lipat lagi. Berapa kali kita lipat? Empat kali. Nanti kalau sudah dilipat menjadi 4 kali, kita kembalikan seperti awal, seperti sedia kala. Nah, ada bekasnya tidak? Ada bekas lipatannya tak? Nah, lipatan ini yang disebut dengan apa tadi disebutkan? Disebutkan di LKPD namanya juring. Apa? Juring ya, juring lingkaran. Nah, ini nanti kalian sama dengan guru, kalian coba lipat, kemudian dilipat lagi sampai berapa kali lipatan tadi? 4 kali. Nah, nanti kalian potong berdasarkan apa? Berdasarkan bekas lipatan atau juring lingkaran yang sudah terbentuk. Mudah? Nanti nempelnya di mana, Bu? Boleh di belakangnya. Di bagian yang sebelah sini nanti kalau sudah digunting, kalian tempelkan di belakangnya saja. Supaya lebih rapi, nanti bekas juring lingkaran yang sudah terbentuk itu bisa kalian pakaikan penggaris ya, biar bisa lurus. Biasanya kalau hasil lipatan kan ada yang kurang pas, ada yang kurang lurus, bisa dipakaikan penggaris dulu, digaris, kemudian baru digunting. Nanti dia bisa rapi. Kalau cuma di bekas lipatan itu biasanya kurang lurus. Nanti kalau ditempel dia juga kurang rapi. Ya, di bagian yang putihnya. Kalau yang di bagian yang warna kurang kelihatan memang. Nah, kalau cuma di bekas lipatan kan dia nggak lurus doang. Nanti ditempel dia bisa rapi. Kalau hanya berdasarkan bekas lipatannya kurang rapi karena dia tidak pas di titik pusat. Nah, kalau sudah pas seperti ini, sudah bagiannya sudah sisakan satu juring ya, yang belum ditempel. Sisakan satu juring. Ini nanti kalian bagi lagi menjadi 2 bagian. Sisakan satu juring yang belum ditempel. Bisa kasihkan temannya yang satu biar gunting. Sisakan satu. Nanti ini dibagi menjadi 2. Ya, satu bagian nanti garis tengah kemudian digunting.
garis dulu. Bagian kecil tadi ini namanya apa? Juring. Ya, namanya juring. Juring ini bisa juga menandakan apa? Sebagai jari-jari dari lingkaran. Bisa juga kita ukur dari juring ini. Sudah selesai semua kelompok 1 dan kelompok 2? Oke, coba yang dari kelompok 1 silakan ditunjukkan ke depan kelas hasilnya. Dari kelompok 1. Hasil dari karya kelompok 1. Dari kelompok 1 ada juringnya berwarna coklat. Bu Guru meminta tanggapannya dari kelompok 2. Rapi tidak ini? Rapi ya. Oke. Ini tadi kerja semua tidak kelompok 1? Kerja. Ya, nggak cuma 1 atau 2 orang yang kerja. Oke. Sudah? Oke, silakan kembali ke tempat. Yuk kelompok 2-nya. Silakan siapa yang mau tampil? Mau menunjukkan hasilnya. Saya akan menampilkan hasil karya dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Bagaimana tanggapannya kelompok 1? Rapi. Ah, gimana? Rapi. Rapi atau kurang rapi? Rapi. Rapi atau kurang rapi? Kurang rapi. Kurang rapi. Gimana kelompok 2? Rapi atau tidak ini? Kalau tidak rapi. Kenapa tidak rapi? Nggak bisa nempel. Nggak bisa nempelnya. Sudah lama tapi ternyata tidak rapi. Nah, jadi besok lagi kalau ada kerja kelompok seperti ini semuanya kerja ya. Ada yang gunting, ada yang nempel, ada yang apalagi dibagi pokoknya tugasnya itu. Oke? Oke, silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan untuk kedua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 2. Oke. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, Bu Guru pinjam. Jadi bisa kita simpulkan ya dari kertas yang tadinya berbentuk apa? Lingkaran. Berbentuk lingkaran. Ternyata setelah kita apa? Setelah kita lipat menjadi beberapa bagian, maka terbentuk menjadi suatu ruang bangun datar yang baru. Apa ini bentuknya? Persegi panjang ya. Yang tadinya lingkaran, setelah kita potong, kita bagi menjadi beberapa bagian, menjadi bentuk persegi panjang. Berarti benar toh tadi yang ditampilkan di video bahwa luas lingkaran adalah panjang kali lebarnya. Tapi untuk menentukan luas lingkarannya tidak panjang kali lebar, tidak menggunakan rumus persegi panjang ini tidak, tetapi kita pakai rumus yang sudah ada atau yang sudah ditentukan. Oke. Sebelum kita ke soal evaluasi, ingat rumus dari luas lingkaran ada berapa? 2. 1 jika diketahui jari. Yang satu lagi jika diketahui diameter. Kalau yang diketahui jari-jari apa rumusnya? L sama dengan I kali R kuadrat. Kalau yang diketahui diameter pakai rumus yang L sama
variasi. Oke.